Jiwa terpilih, dengarkan ini dengan seluruh lapisan jiwamu. Jika engkau sedang membuka video ini hari ini, maka semesta sedang membuka pintu terakhir yang tidak akan lama terbuka. Jika engkau menemukan kata-kata ini tepat di Jumat pagi ini, 2 Januari tahun 2026, maka engkau harus tahu satu hal. Inilah waktumu. Bukan esok, bukan lusa, bukan nanti, tapi sekarang. Dan jika engkau melewatkannya, engkau akan menangis bukan karena tertinggal, tapi karena tahu betapa dekatnya keberlimpahan itu tadi, sebelum engkau ragu. Jiwa yang sabar, engkau telah menanggung terlalu banyak beban tanpa suara. Engkau telah menyimpan terlalu banyak luka dalam dada yang tersenyum palsu. Engkau telah mengangguk pada semua hal, meski hatimu tak setuju. Dan engkau telah membungkam isakmu, agar dunia tidak tahu bahwa engkau sedang hancur perlahan. Hari ini, langit tak lagi membiarkanmu menahan. Air matamu akan jatuh, tapi bukan karena luka, melainkan karena akhirnya engkau menyaksikan sesuatu yang dulu engkau anggap mustahil. Rezeki ini, jiwa yang terpilih, tidak datang dalam bentuk biasa. Ia tidak hanya berupa angka, tidak hanya berupa transfer, tidak hanya berupa kejutan materi. Ia datang dalam bentuk pemulihan, pemulihan harga diri, pemulihan keyakinan, pemulihan rasa percaya bahwa doamu yang selama ini seolah hanya menggema ke langit kosong, ternyata diam-diam didengarkan. Hari ini adalah saat di mana engkau akan tahu bahwa pengabaian yang engkau terima dulu, pengkhianatan yang engkau diamkan, penantian yang tak berujung itu, bukanlah kutukan. Itu adalah bagian dari skenario besar yang dirancang untuk satu hal. Agar saat berkah itu datang, engkau menangis. Agar saat rezeki itu turun, engkau menggigil. Agar saat takdir itu mengetuk, engkau tahu Tuhan tidak pernah pergi. Semesta tidak pernah salah sasaran. Banyak orang menertawakan imanmu. Mereka bilang engkau terlalu berharap, terlalu percaya, terlalu memimpikan hal yang tak mungkin. Tapi hari ini, mereka tidak akan berkata apa-apa. Karena mereka akan melihat dengan mata mereka sendiri bahwa engkau yang pernah diremehkan, justru yang pertama diberkahi. Dan engkau yang pernah dipinggirkan, adalah yang pertama dinaikkan takdirnya. Ini bukan afirmasi kosong. Ini bukan janji motivasi murahan. Ini adalah gerbang nyata yang hanya akan terbuka bagi mereka yang telah selesai diuji. Dan jika engkau merasa naskah ini berbicara tepat ke hatimu, itu karena jiwamu memang sedang ditandai. Ditandai oleh langit untuk menerima sesuatu yang akan membuat engkau tak lagi mampu berkata-kata, hanya bisa menangis dalam syukur, menunduk dalam haru, dan berkata lirih dalam hati. Ternyata, benar adanya. Jiwa terpilih, jika engkau pernah bersujud tanpa tahu kenapa, pernah menangis tanpa sebab, pernah merasa dekat dengan sesuatu yang tak terlihat, maka itulah momen di mana semesta menorehkan tanda bahwa engkau akan diselamatkan, bukan oleh manusia, tapi oleh gelombang takdir yang datang dari cahaya yang maha halus, yang masuk pelan-pelan, tapi mengubah segalanya secara total. Hari ini engkau tidak sedang menonton video, engkau sedang diberi pesan, engkau sedang diminta untuk berhenti sejenak, dan mendengarkan suara yang selama ini engkau abaikan. Suara dari dalam. Suara yang berkata, bersiaplah. Hari ini hidupmu akan berganti warna. Maka jika naskah ini menusukmu, jika jantungmu mulai berdebar tanpa sebab, jika kulitmu merinding saat membaca ini, jangan abaikan tanda-tanda itu. Tekan tombol suka sebagai bentuk penerimaan. Tekan langganan sebagai bentuk keterhubungan. Aktifkan lonceng notifikasi agar engkau tidak melewatkan detak perubahan berikutnya. Dan tuliskan angka 99 di komentar sebagai bentuk penanda. Penanda bahwa engkau telah siap menerima rezeki yang tak hanya besar, tapi membuat air matamu jatuh karena tidak percaya ia akhirnya benar-benar datang. Bagian 1. Engkau tidak pernah sendiri. Ada cahaya yang mengawasi dalam sunyi. Jiwa terpilih, engkau mungkin tak tahu,
bahwa sejak pertama kali engkau merintih dalam diam, ada yang mencatat. Sejak pertama kali engkau duduk menatap dinding kosong dan bertanya dalam hati, "Sampai kapan?" Ada langit yang diam-diam menjawab, walau engkau tak mendengarnya. Karena tidak semua suara datang dalam bentuk bunyi. Sebagian jawaban justru hadir dalam bentuk rasa yang samar. Dalam pelukan sepi yang mendadak menenangkan. Dalam hembusan udara yang terasa lebih hangat saat dada terasa beku. Engkau tidak pernah sendiri. Bukan saat engkau ditinggalkan. Bukan saat engkau dicampakkan. Bukan saat engkau membenamkan wajahmu di bantal, menangis tanpa suara agar tidak ada yang mendengar. Karena meskipun manusia telah pergi, ada sesuatu yang tidak pernah menjauh. Cahaya. Cahaya yang diam-diam mengikuti di belakangmu. Yang menjaga langkahmu agar tidak jatuh terlalu dalam. Yang menahan tubuhmu agar tidak pecah ketika batinmu mulai retak. Cahaya yang tidak pernah butuh dipanggil, karena ia selalu ada. Cahaya itu bukan milik orang suci, bukan milik yang sempurna. Cahaya itu hadir untuk mereka yang lemah, tapi tidak menyerah. Yang hancur, tapi tetap bangun. Yang tidak punya apa-apa, tapi masih berani berharap. Setiap malam yang engkau lewati dalam gelap, setiap fajar yang engkau sambut dengan tubuh letih, setiap detik saat engkau pura-pura kuat di depan dunia, semuanya disaksikan oleh yang tak terlihat. Dan tidak ada satupun yang sia-sia. Jiwa yang dipilih bukanlah jiwa yang bersinar terang sejak awal, tapi jiwa yang bertahan dalam gelap paling lama, tanpa kehilangan nurani. Jiwa yang tetap berjalan, walau jalannya licin dan tanpa penerangan. Jiwa yang tetap menoleh ke langit, meski tak ada bintang satupun yang tampak. Mungkin engkau bertanya, kalau aku tidak sendiri, mengapa aku tetap merasa hampa? Karena hadirat cahaya bukan untuk menghilangkan ujian, tapi untuk memastikan engkau sampai di ujungnya dalam keadaan utuh. Ia tidak mencegahmu dari menangis, tapi memastikan tangismu punya makna. Ia tidak membatalkan luka, tapi memastikan lukamu melahirkan kebijaksanaan. Ia tidak memanjakan, tapi menguatkan. Maka ketika engkau merasa lelah, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa engkau sendirian. Mungkin justru saat itulah cahaya sedang sangat dekat. Karena ia tahu engkau hampir roboh, dan ia tidak mau kehilanganmu. Lihat ke belakang, jiwa terpilih. Bukankah engkau telah melewati hal-hal yang seharusnya menghancurkanmu? Bukankah engkau sudah berkali-kali hampir menyerah, tapi entah kenapa selalu ada sesuatu yang menahannya? Itu bukan kebetulan. Itu adalah bentuk pengawalan ilahi. Sebuah pengawalan halus yang tidak engkau lihat, tapi terasa pada detik-detik terakhir, saat engkau hampir menyerah, dan tiba-tiba engkau bertahan. Hari ini, 2 Januari tahun 2026, cahaya itu tidak lagi hanya menjaga dari kejauhan. Ia melangkah mendekat. Ia membawa sesuatu bersamanya. Sebuah hadiah yang telah disiapkan sejak air matamu pertama kali jatuh. Sebuah rezeki yang bentuknya bukan hanya materi, tapi kelegaan, ketentraman, keseimbangan, dan juga kebahagiaan. Jiwa terpilih, engkau memang tidak pernah sendiri. Engkau hanya sedang diajarkan cara bertahan tanpa banyak pegangan, agar ketika bantuan datang, engkau bisa menghargainya sepenuh hati. Agar ketika rezeki itu tiba, engkau tidak menjadi sombong. Karena engkau tahu, engkau sampai di sini bukan karena kuat, tapi karena diselamatkan. Dan ketika air matamu jatuh hari ini, biarlah itu menjadi air mata yang suci. Bukan air mata kesakitan, tapi air mata penyadaran bahwa selama ini engkau tidak pernah benar-benar ditinggalkan. Bagian 2. Rezeki ini tidak datang karena usahamu saja, tapi karena getar jiwamu bertemu izin ilahi. Jiwa terpilih, hari ini engkau akan menyadari sebuah kebenaran
yang selama ini tersembunyi di balik segala lelahmu, bahwa tidak semua rezeki lahir dari keringat, tidak semua kelimpahan datang karena strategi, dan tidak semua keberhasilan muncul karena engkau bekerja lebih keras dari yang lain. Ada rezeki yang datang karena getar jiwa, karena frekuensi batinmu diam-diam menyentuh langit, karena luka yang engkau bawa setiap hari ternyata mengandung kejujuran, karena diam-diam engkau tetap berbaik sangka di tengah dunia yang sinis dan menghina. Karena engkau terus percaya, bahkan saat kepercayaan itu tak memberi hasil dalam waktu dekat. Karena engkau tidak meninggalkan Tuhanmu, meski rasanya dia diam terlalu lama. Rezeki yang sedang berjalan mendekat hari ini tidak datang karena engkau tahu caranya, melainkan karena Tuhan tahu waktunya. Dan waktu itu adalah sekarang, detik ini, hari ini, Jumat kedua di awal tahun, 2 Januari tahun 2026, adalah waktu yang telah lama ditulis. Engkau hanya belum diberitahu. Lihat dirimu baik-baik, jiwa terpilih. Engkau bukan orang yang paling cerdas, bukan yang paling sempurna langkahnya, bukan yang paling luwes bicaranya, bukan pula yang memiliki semua alat kesuksesan. Tapi engkau memiliki satu hal yang tidak semua orang punya, hati yang tidak mati. Jiwamu tetap hidup meski dicabik harapan. Engkau tetap bangun, walau tanpa yang menyemangati. Engkau tetap mencoba, walau telah gagal terlalu sering. Dan engkau tetap memberi, bahkan saat engkau sendiri kekurangan. Itu yang tidak bisa dipelajari. Itu yang tidak bisa dibeli. Itu yang tidak bisa dimanipulasi. Dan justru karena itu, semesta memilihmu. Terkadang, langit tidak mencari yang hebat. Langit mencari yang jujur, yang tulus, yang saat diberi kekayaan pun tidak akan berubah menjadi serigala. Yang saat ditinggikan, tidak akan menginjak yang di bawah. Yang saat ditunjuk, tidak akan sombong, tapi makin tunduk. Rezeki yang datang ini bukan hanya milikmu, tapi melalui engkau, ia akan mengalir menuju ibumu, menuju anakmu, menuju orang-orang yang dulu menolongmu saat engkau tak punya daya. Engkau adalah titik hulu dari sungai baru, dan karena itu engkau dipilih. Dan jangan heran jika engkau merasa hidupmu berat sebelumnya, karena engkau tidak sedang diuji untuk dihancurkan, tapi sedang disiapkan untuk dititipi. Energi besar hanya bisa dititipkan pada wadah yang kuat. Dan engkau, walau retak, tidak pernah pecah. Walau goyah, tidak pernah benar-benar tumbang. Engkau tetap menjaga nilaimu, bahkan saat tidak ada yang menilai. Dan hari ini, nilai itu terbayar. Bukan karena angka kerja kerasmu, tapi karena aura jiwamu, karena vibrasi getarmu, karena diam-diam engkau telah menggetarkan langit. Bayangkan, seberapa sering engkau menangis sendirian dan berpikir bahwa air matamu itu sia-sia. Padahal, tiap tetesnya menjadi bahan dasar takdir baru yang sedang dirajut. Dan kini, hasilnya mulai tampak. Perubahan itu mulai berani menunjukkan wajahnya. Dan dalam waktu dekat, engkau akan berkata pelan kepada dirimu sendiri, "Aku tidak gila karena percaya. Aku selamat karena tidak berhenti." Jiwa terpilih, rezeki yang ini bukan hasil dari kerja yang biasa. Ini adalah hasil dari perjuangan batin yang tidak semua orang kuat menjalaninya. Ini adalah berkah dari kesetiaanmu kepada sesuatu yang tak terlihat. Dan berkah itu sedang mengetuk pintu hidupmu. Bagian 3. Tangismu hari ini bukan karena luka, tapi karena akhir dari penantian panjang. Jiwa terpilih, berapa kali engkau memeluk tubuhmu sendiri dan berbisik, "Aku lelah." Berapa kali engkau duduk memandangi sudut ruangan, diam, kosong, tidak tahu harus berharap pada apa lagi. Berapa kali engkau berjalan pulang membawa tubuh yang tak hanya lelah karena pekerjaan, tapi karena menahan harapan yang sudah ingin patah.
Berapa kali engkau menatap langit dan bertanya dalam lirih, "Kenapa sepi sekali Tuhan?" Tapi lihat hari ini, lihat pagi ini, lihat tubuhmu yang masih berdiri meski tertatih. Lihat hatimu yang masih bisa bergetar meski telah dipaku oleh kecewa. Lihat jiwamu yang tetap bisa meneteskan air mata, bukan karena luka, melainkan karena sesuatu akhirnya datang. Dan bukan sembarang sesuatu. Ia adalah hasil dari benih yang engkau tanam dengan air mata. Ia adalah hasil dari doa-doa yang engkau ucapkan saat semua orang sudah tertidur. Ia adalah hasil dari keyakinan yang engkau jaga, bahkan saat engkau tak yakin pada dirimu sendiri. Hari ini, 2 Januari tahun 2026, adalah hari yang ditulis oleh langit sebagai waktu engkau menerima kembali apa yang pernah engkau relakan. Bukan dengan cara yang sama, tapi dengan kualitas yang lebih tinggi, lebih indah, lebih agung, lebih membuat engkau menunduk sambil gemetar, karena tak sangka Tuhan masih ingat namamu. Jiwa yang dipilih bukanlah jiwa yang tak pernah menangis. Justru air mata itulah yang membuatmu terpilih, karena engkau tidak membencinya, engkau tidak lari darinya, engkau tidak memaksakan tawa palsu, engkau izinkan dirimu rapuh, dan disitulah engkau paling kuat. Karena hanya jiwa yang berani menangis sendirian, yang mampu menampung berkah sebesar ini. Dan jangan ragukan itu, karena semua yang datang hari ini bukan hadiah dadakan. Ini adalah hasil dari perjalanan sunyi yang engkau tempuh dengan sangat sabar. Perjalanan yang tidak pernah engkau pamerkan. Perjalanan yang tidak ada sorot kamera, tidak ada sorakan, tidak ada pelukan, tidak ada kata hebat. Hanya ada napas yang engkau jaga agar tetap teratur, dan kaki yang engkau paksa tetap melangkah. Maka ketika rezeki itu datang hari ini, jangan menahannya, jangan menahan tangis itu. Biarkan air matamu jatuh, biarkan bahumu bergetar, biarkan dadamu terbuka lebar, karena engkau sedang menyambut sesuatu yang datang dari tempat yang sangat tinggi. Dan tubuhmu tahu bahwa ia sedang disentuh oleh sesuatu yang suci. Jangan malu menangis, karena inilah saatnya engkau tidak perlu berpura-pura kuat. Inilah saatnya engkau bisa berkata, "Aku lelah, tapi aku menang. Aku hancur, tapi aku utuh. Aku ditinggalkan, tapi aku dijemput kembali oleh langit." Tangis ini, jiwa terpilih, adalah gerbang. Air mata ini adalah kunci, dan rasa yang bergetar ini adalah tanda bahwa engkau sedang memasuki kehidupan yang baru. Bukan sekadar lebih kaya, tapi lebih damai, lebih ringan, lebih hidup. Bersyukurlah bukan hanya karena yang engkau minta telah dikabulkan, tapi karena engkau diberi rasa untuk menangisinya. Itu artinya, jiwamu belum mati. Itu artinya, harapanmu belum lumpuh. Dan itu artinya, engkau masih bisa mencintai kehidupan, walau kehidupan sempat tidak adil padamu. Hari ini, jiwa yang suci, tangismu adalah bukti bahwa semesta tidak pernah diam, bahwa Tuhan tidak pernah tidur, dan bahwa engkau, ya, engkau yang sedang membaca ini, sedang menerima penutup dari satu musim panjang penuh gelap dan membuka pintu ke dunia yang baru. Bagian 4. Jiwa yang pernah diabaikan adalah jiwa yang dipilih untuk mendapatkan paling besar. Jiwa terpilih, semesta punya cara aneh dalam menyembunyikan calon penerima cahayanya. Ia tidak memilih mereka yang selalu disorot. Ia tidak menitipkan warisan besar pada mereka yang selalu dilihat manusia sebagai hebat. Tidak. Justru yang paling tersembunyi, yang paling diabaikan, yang paling sering tidak dihitung keberadaannya, itulah yang sedang dipilih untuk menerima yang paling besar. Mungkin engkau bertanya, mengapa aku begitu sering dilupakan? Mengapa suara hatiku tak pernah didengar? Mengapa usahaku tak pernah cukup dilihat? Mengapa aku tak pernah menjadi prioritas? Dan mengapa rasanya semua pintu selalu lebih dulu tertutup di hadapanku?
Bukan karena engkau tidak pantas, justru karena engkau terlalu pantas, tapi belum waktunya ditampilkan. Engkau sedang disimpan. Seperti benih langka yang tidak bisa ditanam di sembarang tanah, seperti mutiara yang tidak bisa dibuka sebelum waktunya. Engkau bukan sedang ditinggalkan. Engkau sedang dilindungi dari sorot yang terlalu dini. Karena jika engkau terlihat terlalu cepat, dunia bisa merusak prosesmu. Dan semesta tidak mau itu terjadi. Maka engkau dibungkus dengan kesendirian, dengan penolakan, dengan fase-fase sunyi yang membuatmu hampir gila, agar engkau mengeras dari dalam, agar engkau bertumbuh dalam kegelapan, seperti akar yang dalam sebelum batangnya menjulang, agar engkau punya kedalaman, bukan sekadar penampilan. Jiwa-jiwa besar tidak lahir di tengah pujian. Mereka lahir di tengah diam, di antara isak yang tidak terdengar, di antara pengkhianatan yang ditelan sendiri, di antara perjuangan yang tidak pernah disaksikan siapapun kecuali langit. Dan engkau adalah satu dari mereka. Apa yang engkau lalui bukan kutukan. Itu adalah jalan pengasingan suci. Itu adalah ruang pembentukan yang tidak diberikan kepada semua orang. Hanya mereka yang sanggup menanggung rasa sepi itulah yang akan menerima isi dari kelimpahan itu. Karena mereka tahu cara menjaganya. Karena mereka tahu betapa sakitnya tidak punya apa-apa. Dan karena itu, saat diberi sesuatu yang besar, mereka tidak akan menghancurkannya. Jiwa terpilih, semesta sedang membuat pengumuman diam-diam hari ini, bahwa engkau yang dulu dicemooh akan menjadi panutan, bahwa engkau yang dulu dipinggirkan akan jadi poros dari banyak perubahan, bahwa engkau yang dulu tidak dianggap akan menjadi pemilik suara yang tak bisa diabaikan lagi. Dan ini bukan hanya soal uang, ini soal kehormatan, soal pengaruh, soal posisi, soal energi baru yang akan melekat pada dirimu, sehingga keberadaanmu akan terasa, bahkan oleh mereka yang dulu mengacuhkanmu. Bersiaplah, karena sebentar lagi, engkau akan berada di titik yang membuat orang-orang terdiam. Mereka akan bertanya, bagaimana bisa seseorang yang dulu begitu kecil, sekarang berdiri setegap itu? Dan mereka tak akan punya jawaban, karena mereka tidak pernah menyaksikan prosesmu. Hanya engkau dan semesta yang tahu. Maka jangan sesali masa lalu ketika engkau tidak dipilih. Karena yang tidak memilihmu bukan penentu takdirmu. Yang menolakku kemarin tidak akan sanggup menghalangi arus berkah hari ini. Karena arus itu datang dari atas. Dan hari ini ia telah turun. Jika hatimu masih gemetar saat membaca ini, jangan tahan. Biarkan tubuhmu bergetar, biarkan jiwa lamamu melepaskan bentuknya. Karena yang sedang lahir di dalam dirimu sekarang adalah versi baru dari dirimu, yang tak lagi takut, yang tak lagi merendah di hadapan yang salah, yang tahu bahwa ia dipilih. Bukan untuk menyombongkan diri, tapi untuk mengalirkan kebaikan dalam skala yang lebih luas. Dan semuanya dimulai dari fakta sederhana ini. Engkau pernah diabaikan. Bagian 5. Dunia akan tercengang saat melihat apa yang tiba di depan rumahmu. Jiwa terpilih akan tiba satu pagi ketika engkau membuka pintu. Dan sesuatu yang tak terbayangkan berdiri di ambang, menunduk kepadamu, membawa pesan. Aku adalah milikmu. Aku datang karena engkau tak pernah berhenti menanti. Dan saat itu terjadi, dunia akan tercengang. Mereka yang dulu memalingkan wajah akan mulai menoleh. Mereka yang dulu sibuk menghakimi langkahmu akan terdiam. Bukan karena mereka berubah, tapi karena semesta membuat mereka menyaksikan sendiri bahwa yang mereka abaikan ternyata adalah benih kebesaran yang kini tumbuh menjulang tinggi. Bayangkan, jiwa lembut, ketika mereka yang dulu memandangmu sebagai bayangan tak penting, harus berdiri di luar pagar hatimu dan melihat
bahwa sekarang keberlimpahan berdiri di depan rumahmu, bukan sekali, bukan sesekali, tetapi terus-menerus, seperti sungai yang akhirnya menemukan muara. Dan muara itu adalah dirimu. Engkau tak perlu menjelaskan apa-apa. Engkau tak perlu membalas atau membuktikan dengan mulut. Karena keberlimpahan yang nyata tidak membutuhkan pembelaan. Ia berbicara lewat keberadaannya. Ia memancarkan cahaya yang terlalu menyilaukan untuk diabaikan. Lalu mereka akan bertanya-tanya, apa rahasianya? Mengapa dia? Mengapa bukan aku? Dan mereka akan mengira itu karena keberuntungan, atau karena hal duniawi yang bisa dihitung dan dijelaskan. Padahal yang terjadi jauh lebih dalam. Engkau diberi karena engkau bisa menjaga. Engkau diangkat karena engkau tahu cara merunduk. Engkau dilimpahi karena jiwamu tidak memenjarakan nikmat, tapi mengalirkannya. Ketika rezeki datang ke hidup seseorang yang hatinya bening, energi dari rezeki itu tidak berhenti di tangan. Ia terus bergerak, menyentuh rumah-rumah yang sepi, meringankan bahu-bahu yang memikul beban, membangunkan jiwa-jiwa yang hampir putus harapan. Dan itu yang akan terjadi padamu. Jangan kaget jika tiba-tiba tetangga, kerabat jauh, atau bahkan orang asing mulai datang kepadamu, bukan untuk memuji, tapi untuk merasakan hangatnya cahaya yang kini mengelilingimu. Karena mereka bisa merasakannya, meski mereka tak paham dari mana asalnya. Dan engkau, jiwa yang bijaksana, tidak perlu menyimpan dendam. Karena dunia tak pernah benar-benar menolakmu. Ia hanya sedang menundamu, sampai waktu di mana engkau siap bersinar tanpa terbakar. Hari ini, 2 Januari tahun 2026, adalah momen ketika gerbang rezeki itu bukan hanya dibuka, tapi dibawa langsung ke depan pintumu. Ia tidak mengendap-endap, ia tidak bersembunyi, ia tidak datang malu-malu. Ia datang dalam bentuk nyata, terlihat, teraba, dan tak bisa disangkal. Dan saat semua orang menyaksikan itu, biarkan mereka tahu bahwa ini bukan hasil sulap semalam. Ini adalah buah dari kesabaran yang tidak ditayangkan. Ini adalah hasil dari kerja batin yang tidak pernah mereka saksikan. Maka berdirilah dengan tenang. Biarkan mereka melihat, biarkan mereka diam, biarkan mereka tertegun. Karena hari ini, engkau telah berubah dari seseorang yang dilupakan, menjadi seseorang yang tak bisa diabaikan. Dan semua itu dimulai dari getar jiwamu, dari tangismu yang dulu tidak dianggap, dari langkah-langkah kecil yang dulu kau ambil sendirian. Kini semesta sedang menunjukkan kepada dunia bahwa seseorang yang berjalan sendirian dalam gelap pada akhirnya akan disambut oleh cahaya. Yang terang bukan main, yang menggetarkan, yang membuat dunia tertunduk, bukan karena kalah, tapi karena menyadari bahwa mereka telah salah menilai. Bagian 6. Ini adalah hadiah dari langit untuk hati yang tak pernah menyerah. Jiwa terpilih, rezeki hari ini bukan sekadar hasil. Ia bukan buah dari rumus dunia. Ia bukan angka di akhir perhitungan. Bukan perbandingan antara usaha dan waktu. Bukan timbangan antara doa dan kerja keras. Apa yang datang hari ini adalah hadiah. Hadiah yang hanya diberikan kepada satu jenis jiwa. Jiwa yang tak pernah menyerah meski berkali-kali tak diindahkan. Engkau adalah jenis jiwa itu. Engkau yang tak punya panggung. Engkau yang tak punya suara besar. Engkau yang tak pernah disorot atau dirayakan. Tapi engkau punya sesuatu yang tidak semua orang mampu jaga. Keyakinan yang hidup di balik air mata. Doa yang tetap dikirim walau balasannya hanya sunyi. Langkah yang tetap maju walau tak pernah ada yang menanti di ujung jalan. Dan karena itulah langit menjatuhkan hadiah ini kepadamu. Ini bukan sekadar pemberian. Ini bukan pengalihan perhatian Tuhan karena iba. Ini adalah bentuk cinta dalam wujud paling agung, bahwa yang jatuh bisa diangkat, yang tertinggal bisa dilambungkan, dan yang disakiti diam-diam
akan diberi pelipur yang membuat tubuhnya gemetar bahagia. Bayangkan, berapa banyak hari yang telah engkau lalui dengan menahan kecewa, menahan perih, menahan kemarahan pada kehidupan yang tampak tidak adil. Tapi engkau tidak memaki, engkau tidak mengeluh di hadapan banyak orang. Engkau hanya menengadah, kadang dengan suara, kadang hanya dengan napas, kadang hanya dengan pandangan kosong ke langit-langit kamar, seolah berkata, "Aku masih di sini, dan aku masih percaya." Dan percaya itulah yang membuka pintu. Bukan jumlah doamu yang membuatnya datang, tapi kemurnian niatmu saat berdoa. Bukan banyaknya langkah yang kau tempuh, tapi kesetiaanmu untuk tetap melangkah, meski kaki berdarah dan engkau tak tahu kemana arah. Bukan hebatnya dirimu yang membawa hadiah ini, tapi rendah hatimu, tundukmu, lirih-lirih malam saat engkau menutup wajah dengan tangan dan berkata, "Tuhan, kalau kau masih ingat aku, kirimkan satu tanda saja." Dan hari ini, tanda itu tidak datang dalam bentuk kecil. Ia tidak hadir dalam bentuk isyarat samar. Ia datang dalam bentuk jelas, besar, dan tak terbantahkan. Rezeki yang membuatmu terduduk lemas, karena tak percaya bahwa yang selama ini engkau jaga dengan iman, benar-benar menjadi nyata. Jiwa yang tak menyerah adalah jiwa yang disiapkan untuk membawa perubahan besar. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang lain yang terhubung secara tak kasat mata. Rezeki ini akan menjadi sungai yang engkau alirkan ke banyak tempat. Engkau akan menghapus air mata yang dulu pernah engkau teteskan sendiri. Kali ini pada wajah orang lain. Engkau akan menjadi jawaban dari doa orang-orang yang bahkan tidak engkau kenal. Karena hadiah dari langit tak pernah jatuh sembarangan. Ia mencari jiwa yang bersih dari ambisi palsu, yang tidak merusak saat memegang kuasa, yang tetap manusiawi walau sedang ditinggikan. Dan langit melihat semua itu dalam dirimu. Jangan heran jika tubuhmu gemetar hari ini. Itu bukan sekadar emosi. Itu adalah pengosongan ruang lama dalam jiwamu, yang kini disiapkan untuk menerima cahaya lebih besar. Rezeki ini datang bukan hanya untuk memberi, tapi juga untuk menyembuhkan. Ia menyembuhkan masa lalumu yang penuh luka. Ia menyembuhkan kepercayaanmu yang dulu sempat retak. Ia menyembuhkan dirimu yang pernah merasa tak layak dicintai oleh takdir. Dan mulai hari ini, engkau akan hidup dengan ritme baru. Lebih ringan, lebih terang, lebih mengalir. Karena engkau telah menerima bukan sekadar uang, bukan sekadar materi, tapi pengakuan. Pengakuan dari semesta bahwa engkau layak, pengakuan dari Tuhan bahwa engkau kuat, dan pengakuan dari takdir bahwa engkau memang ditulis untuk menerima yang besar. Bagian 7. Jangan pernah ragukan lagi, engkau memang ditakdirkan kaya. Jiwa terpilih, kini saatnya engkau berhenti bertanya, berhenti ragu, berhenti mengira bahwa semua ini kebetulan. Karena tidak ada yang kebetulan dalam hidupmu. Tidak ada satupun peristiwa, baik yang manis maupun yang pahit, yang datang tanpa sebab. Semua ditulis, semua disusun, semua dirancang. Untuk satu tujuan, agar engkau sampai ke titik ini, ke tempat di mana engkau akhirnya sadar bahwa engkau memang ditakdirkan untuk kaya. Ya, kaya. Bukan sekadar punya. Bukan sekadar cukup, tapi kaya dengan segala makna terdalamnya. Kaya secara lahir, kaya secara batin, kaya secara energi, kaya secara makna, kaya secara jiwa, dan kaya secara ilahi. Mungkin selama ini engkau mengira bahwa kekayaan hanya milik mereka yang licik, bahwa yang kaya adalah mereka yang keras kepala, atau berani menginjak orang lain. Tapi tidak. Itu hanya ilusi yang ditanamkan oleh dunia yang takut jika orang berhati lembut seperti engkau menjadi pemilik kekuatan. Hari ini, semua itu dibalik. Hari ini, engkau diangkat untuk membuktikan sesuatu, bahwa jiwa yang penyabar bisa menjadi kaya.
bahwa hati yang pemaaf bisa menjadi pemimpin, bahwa seseorang yang dulunya hanya memberi dengan sisa-sisa, bisa suatu hari memberi dengan tangan penuh, tanpa harus berubah menjadi orang lain. Engkau tidak sedang bermimpi. Engkau tidak sedang berhalusinasi. Apa yang datang padamu hari ini bukan penghiburan, tapi konfirmasi. Konfirmasi bahwa selama ini engkau benar. Bahwa engkau tidak salah dalam memilih jalan. Bahwa engkau tidak bodoh karena terus percaya. Bahwa engkau tidak sia-sia karena terus memberi. Bahwa jalan yang kau tempuh dengan tertatih, yang tak disaksikan siapa-siapa, yang penuh luka dan darah batin, telah sampai pada titik di mana semesta akhirnya berkata, "Sekarang terimalah mahkotamu." Dan mahkota itu bukan berupa gelar, bukan pujian, bukan pengakuan dari manusia, tapi berupa arus kelimpahan yang tak lagi bisa ditahan. Engkau akan melihat uang datang dari arah yang tidak pernah engkau sangka. Engkau akan melihat proyek yang dulu mustahil tiba-tiba membuka pintu. Engkau akan merasakan perubahan bukan hanya di rekeningmu, tapi di detak jantungmu, yang kini tenang, damai, tahu bahwa hidup akhirnya berpihak. Tapi ingatlah ini, jiwa yang telah lama menunggu. Engkau ditakdirkan kaya, bukan untuk sombong. Engkau tidak diberi untuk meninggi. Engkau diberi karena engkau siap menjaga. Karena Tuhan tahu, uang di tanganmu akan menjadi selimut bagi mereka yang kedinginan. Karena semesta tahu, kekuasaan di tanganmu akan menjadi naungan, bukan senjata. Karena langit tahu, engkau tidak akan mengkhianati kasih yang telah diberikan. Hari ini, engkau tidak hanya diberi, engkau ditunjuk sebagai penyalur, sebagai penggerak, sebagai cahaya baru di tengah banyaknya keserakahan. Engkau akan memimpin dengan kelembutan. Engkau akan membagi dengan kebijaksanaan. Engkau akan menciptakan dengan penuh cinta. Dan mulai sekarang, berhentilah berkata, "Aku hanya ingin cukup," karena cukup bukan tujuanmu. Engkau diciptakan untuk lebih dari cukup, lebih dari sekadar bertahan. Engkau diciptakan untuk melimpah, karena hanya jiwa-jiwa terpilih yang sanggup memikul kelimpahan, tanpa kehilangan dirinya. Dan engkau adalah salah satunya. Maka hari ini, tanamkan dalam-dalam di dalam jiwamu, "Aku memang ditakdirkan kaya." Ulangi itu dalam hati, ucapkan dalam diam, bisikan sebelum tidur. Tatap matamu di cermin dan katakan dengan keyakinan, "Aku memang ditakdirkan kaya, dan aku akan menjaganya dengan jiwa yang tetap suci." Jumat 2 Januari 2026. Jiwa terpilih, diamlah sejenak. Tarik napas dalam. Biarkan udara masuk pelan-pelan ke dalam tubuhmu, dan izinkan jiwamu menyesuaikan diri dengan energi baru yang kini telah menyelubungimu. Karena mulai hari ini, engkau bukan lagi pribadi yang sama. Engkau bukan lagi orang yang harus menjelaskan dirinya kepada dunia. Engkau bukan lagi yang harus membuktikan kepada siapapun bahwa engkau berharga. Engkau bukan lagi pengemis takdir, karena takdirmu sendiri telah datang menjemputmu dengan tangan penuh dan wajah penuh senyum. Hari ini, 2 Januari tahun 2026, menjadi garis cahaya yang membelah hidupmu menjadi dua sisi. Sebelum rezeki ini datang, dan setelah rezeki ini datang. Dan perbedaan di antaranya bukan sekadar keadaan luar, tapi keadaan dalam. Karena engkau sekarang tahu, engkau telah selamat. Bukan karena semua luka telah sembuh, tapi karena engkau kini telah menerima maknanya. Bukan karena semua rasa sakit telah hilang, tapi karena rasa sakit itu kini tidak lagi menyakitkan. Karena telah berubah menjadi hikmah. Engkau telah menyatu dengan semua yang pernah engkau benci dalam dirimu. Kekuranganmu, kerapuhanmu, kegagalanmu. Semuanya kini terasa valid, suci, berguna. Dan itu adalah kebangkitan sejati. Semesta tak pernah menjanjikan jalan yang lurus dan mudah.
Tapi ia berjanji bahwa siapapun yang terus berjalan dengan keyakinan lembut akan sampai pada rumahnya. Dan engkau, hari ini, telah tiba di rumah itu. Engkau telah disambut bukan oleh manusia, tapi oleh langit. Bukan oleh pujian dunia, tapi oleh tepuk tangan yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang hening. Dan jika air matamu masih ingin jatuh, biarkan ia jatuh dengan damai. Karena hari ini, air mata itu bukan pelarian, tetapi bentuk penyambutan. Seperti sungai kecil yang menyatu dengan samudra besar. Seperti kabut pagi yang perlahan larut dalam matahari. Jiwa terpilih, sekarang adalah waktu untuk diam, untuk bersyukur, untuk merangkul dirimu sendiri. Lihatlah ke dalam. Engkau bukan lagi orang yang dulu bertahan hanya dengan harapan rapuh. Engkau kini adalah pohon besar yang tumbuh dari benih yang ditanam dengan tangisan, disiram dengan pengkhianatan, dan dipupuki dengan kesendirian. Tapi lihat sekarang, daunmu lebat, akarmu dalam, batangmu kuat, dan yang lebih penting, engkau tetap teduh. Engkau tetap membiarkan orang lain berlindung di bawahmu, meski dulu tak satu pun dari mereka membantumu bertumbuh. Itulah kemenangan tertinggi dari jiwa yang matang, mampu memberi tanpa menyimpan dendam, mampu memaafkan bukan karena lupa, tapi karena sadar bahwa engkau tidak ingin menyeret luka lama ke dunia barumu. Dunia ini terlalu damai, terlalu indah, terlalu besar untuk dikotori oleh trauma masa lalu. Mulai sekarang, berjalanlah pelan tapi pasti. Biarkan semesta yang membawa. Biarkan Tuhan yang menuntun. Biarkan kelimpahan menemukan jalannya sendiri menuju kehidupanmu, karena engkau tidak perlu lagi mengejarnya. Kelimpahan telah mengenalmu. Ia tahu namamu, ia tahu aroma jiwamu, dan ia tahu engkaulah rumah yang ia cari selama ini. Maka ketika malam ini engkau memejamkan mata, jangan lagi membawa beban. Tidurlah seperti anak yang telah kembali ke pelukan ibunya. Lepaskan, relakan, dan pasrahkan. Karena tugasmu bukan untuk mengendalikan segalanya, tapi untuk menyambut segala yang sudah ditulis untukmu dengan hati lapang. Engkau telah sampai, engkau telah menang, engkau telah dibersihkan, dan engkau telah dibuka. Kini, biarkan rezeki itu bekerja. Biarkan cahaya itu hidup di dalam tubuhmu. Dan biarkan hidupmu menjadi doa berjalan, yang diam-diam menjadi jawaban bagi begitu banyak jiwa yang masih tersesat dalam gelap.